Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, selamat datang di channel Zaz Movie, channel yang dibuat untuk membahas berbagai alur genre film maupun anime. Pada video kali ini, Bang Zaz akan membahas alur cerita film yang berjudul Love and Monster, yang rilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Michael Matthew dan diperankan oleh Dylan O'Brien, Jessica Henwick, Ariana Grande, Michael Rooker, dan masih banyak aktor yang lainnya. Film ini mengisahkan perjalanan seorang anak muda dari koloni satu ke koloni yang lain, demi memperjuangkan cintanya. Di dalam perjalanannya, tentu saja dia mendapatkan segala macam halangan dan rintangan. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Di awal scene, ada seorang anak muda yang sedang rebahan. Anak muda itu adalah Joel Dawson. Dia tidak sengaja mendengarkannya yang sedang wik-wik, yang membuatnya ingat dengan ceweknya. Ternyata mereka semua tinggal di dalam bunker agar terhindar dari serangan monster yang akan memangsa umat manusia. Semua penghuni di dalam bunker sudah mempunyai pasangan kecuali si Joel, dan dia hanya menjadi seorang koki di dalam bunker itu. Joel mengisi waktu luangnya dengan latihan memanah, tapi tembakannya selalu tidak tepat sasaran. Sembari latihan memanah, tiba-tiba bunker diserang oleh salah satu monster. Kemudian semua orang pun panik dan bersiap untuk melawan dengan senjata yang mereka punya. Karena Joel adalah pemanah yang noob, jadi Joel disuruh untuk tetap tinggal di tempat yang aman. Setelah semuanya siap, teman-teman Joel pun menyusuri lorong untuk mencari monster yang menerobos masuk ke dalam bunker. Di sisi lain, orang-orang yang tinggal di tempat aman melihat melalui monitor. Dari layar monitor terlihat teman-teman mereka sedang diserang oleh monster dan menangkap salah satu dari mereka. Melihat kejadian itu, Joel yang noob ingin membantu. Joel sempat dihentikan oleh rekannya, tapi dia tetap menerobos masuk ke dalam lorong bunker. Di lorong bunker yang gelap, Joel berjalan mencari teman-temannya. Malah Joel bertemu dengan monster tersebut. Joel hanya diam membeku karena takut. Beruntung, temannya yang lain datang melumpuhkan monster yang sudah siap untuk memangsa Joel. Scene beralih pada kejadian 7 tahun yang lalu, saat bumi masih aman. Di dalam mobil, Joel bersama Amy sedang asik pacaran. Joel menggambar Amy, tapi hasil gambarnya sangat buruk. Lalu, Amy memberikan hadiah kepada Joel sebuah kotak pensil warna yang membuat Joel sangat senang. Lalu terjadilah saat sedang enak-enaknya, tiba-tiba alarm kota berbunyi dan mereka pun bergegas untuk pergi. Scene berganti ke masa sekarang. Joel menggambar monster yang telah memangsa temannya, dengan tujuan bisa mencari kelemahan dan solusi dari semua kekacauan yang terjadi. Setelah itu, Joel berkomunikasi dengan Amy, yang tinggal di bunker lain menggunakan radio satelit. Mereka berbicara dan menceritakan kejadian yang baru terjadi kepada Amy. Saat sedang berbicara, jaringan mereka pun terputus. Scene berganti lagi pada saat bumi mulai diserang oleh monster. Semua orang panik dan bergegas menyelamatkan diri, termasuk orang tua Joel. Saat itulah Joel terpisah dari Amy. Kembali ke masa sekarang, orang-orang di dalam bunker berkumpul membahas masalah yang telah terjadi, dan mereka saling beradu argumen. Lalu Joel pun menanyakan jarak bunker Amy. Joel berencana melakukan perjalanan ke tempat Amy. Karena Joel adalah orang yang paling penakut, jadi rekannya pun tidak membiarkan Joel pergi. Karena the power of love, apapun yang menghadang pasti lewat. Jadi Joel pun bersiap dan memaksa untuk pergi menemui Amy. Kemudian mereka pun membiarkan Joel pergi. Dimulailah perjalanan Joel menuju tempat Amy. Di hari pertama, Joel sampai di perumahan tanpa penghuni. Lalu, Joel masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah itu terdapat seekor monster dan Joel berlari keluar untuk menyelamatkan diri dan berhenti di pinggir kolam. Dari dalam kolam muncul sosok yang memperhatikan Joel. Ternyata sosok itu adalah kodok yang telah bermutasi menjadi monster. Kemudian kodok itu menyerang Joel dengan lidahnya.
Saat Joel ingin dimangsa, datang seekor anjay menyelamatkannya. Lalu mereka lari dan masuk ke dalam sebuah bus untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Joel menggambar monster kodok yang menyerangnya, kemudian melanjutkan perjalanan. Dan Boy, nama si anjing itu pun ikut dengannya dengan membawa daster ibu-ibu berwarna merah bersamanya. Di dalam perjalanan, di hari keduanya, Joel menemukan sebuah beri. Joel sempat akan memakannya, tapi Boy melarang untuk memakannya. Lalu, Joel memasukkan buah itu ke dalam daftar buku gambarnya. Saat asik menggambar, tiba-tiba Joel terperosok ke dalam lubang raksasa. Ternyata lubang itu adalah sarang lintah pasir raksasa. Lintah pasir itu pun menyerangnya. Di saat Joel ingin diserang, datang 2 orang menyelamatkan Joel. Dari lubang kemudian meledakkan lubang raksasa itu dengan bom. 2 orang itu adalah Clyde dan Minnow. Kemudian Joel melakukan perjalanan dengan mereka. Di dalam perjalanan mereka, Joel melatih memanah agar tembakannya tepat sasaran dan berlatih bertahan hidup dari monster. Untuk menghindari monster penghancur yang sedang mengincar Joel, mereka pun harus terus bergerak. Di suatu hutan, Joel tanpa sengaja menyentuh keong racun raksasa. Merasa terganggu, keong itu pun sempat ingin menyerang Joel. Tapi Clyde menyuruh Joel untuk melepaskan bajunya. Lalu Clyde menaruh baju Joel di cangkang keong itu agar perhatian monster penghancur teralihkan kepada keong racun. Di malam harinya, Joel tidak lupa untuk menggambar monster yang pernah ia temui, sekaligus mencatat kekuatan dan kelemahannya yang bisa digunakan di kemudian hari. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri padang rumput, bukit, rawa, dan terus berlatih memanah. Singkat cerita, sampai pada saat mereka harus berpisah, karena rute yang mereka tuju berbeda. Sebelum mereka berpisah, Clyde memberi Joel sebuah granat, dan mereka pun mengambil jalurnya masing-masing. Di suatu hutan, Boy yang ikut dengan Joel bertingkah aneh dan lari ketakutan, kemudian bersembunyi di bawah patung bebek. Ternyata dari dalam tanah muncul seekor kelabang raksasa yang bersiap akan menyerang mereka. Di saat Boy akan diserang, Joel teringat pada kedua orang tuanya menyuruh Joel lari untuk menyelamatkan diri. Dan kedua orang tua Joel yang terjebak dalam mobil langsung digeprek oleh monster tepat di depan matanya. Agar tidak terjadi kejadian yang sama, Joel pun menyerang kelabang raksasa dengan es baunya. Dan kelabang raksasa itu berhasil dilumpuhkan, sehingga Boy pun terselamatkan. Di malam harinya, Joel sampai di sebuah perumahan. Di dalam rumah tempat Joel berteduh, ada Mapis robot yang bisa berbicara. Joel pun mengobrol dengan Mapis. Kemudian Mapis menyuruh Joel menggunakan dayanya untuk menyambungkan radio satelit, agar Joel bisa berkomunikasi dengan Amy. Setelah tersambung, Joel berbicara kepada Amy, dan memberitahu bahwa jarak Joel dengan koloni Amy sudah dekat. Karena dayanya Mapis yang sudah melemah, komunikasi Joel dan Amy pun terputus. Di sisa dayanya, Mapis meminta Joel untuk memindahkannya keluar rumah. Kemudian, Mapis memberi semangat kepada Joel. Lalu, Mapis menayangkan gambar kedua orang tuanya si Joel di monitor. Melihat itu, Joel pun sedih dan mengobati rasa rindu kepada orang tuanya. Keesokan harinya, Joel yang ditemani Boy melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanannya, mereka dihadang oleh sang ratu monster yang dari awal telah mengincar Joel. Joel dan Boy lari dan bersembunyi di balik pohon. Lalu, Boy yang melihat daster emak-emak mantan majikannya keluar dari pohon. Dan si ratu monster yang sempat ingin pergi kembali menyerang mereka. Joel mengambil granat yang diberikan Clyde dan melemparkannya tepat ke dalam mulut sang ratu itu dan boom! Sang ratu pun berhasil dikalahkan. Dari kejadian tadi, Joel marah kepada Boy dan si Boy pun pergi. Kemudian, Joel melanjutkan perjalanannya.
Di dalam perjalanannya, Joel pingsan dan berhalusinasi bertemu dengan Amy dan menciumnya. Setelah tersadar, Joel sudah ada di dalam bunker Amy, dan Joel menceritakan perjalanannya. Lalu, Amy mengatakan kepada Joel yang menyelamatkannya adalah seorang laki-laki. Secara yang diciumnya tadi adalah laki-laki itu. Hahaha. Amy juga mengatakan bahwa mereka sedang bersiap untuk pergi bersama kapten yang akan menyelamatkan mereka. Kemudian Amy meninggalkan Joel untuk membantu temannya. Karena penasaran, Joel mengikuti mereka dan melihat apa yang mereka kerjakan. Lalu Joel bertemu dengan kapten kapal yang diceritakan oleh Amy. Mereka adalah Dana, Rocco, dan Kapten Brooks. Tapi kesan pertemuan mereka kurang baik. Joel merasa ketiga orang itu mempunyai niat yang jahat. Setelah itu, Joel kembali berbicara dengan Amy, lalu menanyakan perasaannya terhadap Joel. Ternyata selama mereka terpisah, Amy sudah menjalin hubungan dengan pria yang lain. Mendengar itu, Joel pun kecewa karena merasa perjuangannya selama ini tidak dihargai oleh Amy. Sudah datang jauh-jauh hampir mati diserang monster, malah kecewa. Apes. Pada malam harinya, mereka pun berkumpul. Kapten Brooks menceritakan kejadian yang dialaminya sebelum dia datang ke bunker Amy. Lalu, Joel juga menceritakan kejadian yang dialaminya. Mendengar itu, lantas Kapten memojokkan si Joel, seolah-olah perjalanan Joel tidak ada apa-apanya. Setelah berkumpul, Joel melihat peta yang dibawanya. Ternyata di peta ada pesan semangat dari teman-temannya, Joel yang sangat menyayanginya. Lalu Joel menghubungi rekannya menggunakan radio dan mengatakan bahwa dia sudah sampai di tempat Amy. Di saat mereka berbincang, ternyata bunker temannya Joel diterobos oleh monster. Mendengar itu, Joel memutuskan untuk kembali. Saat bersiap untuk pergi, Joel melihat buah beri yang diberikan oleh Kapten Brooks. Ternyata buah beri itu adalah buah beri yang beracun. Dari situlah Joel semakin yakin bahwa si kapten mempunyai niat yang jahat. Joel bergegas untuk memberitahukan hal itu kepada Amy. Karena rada-rada mabuk, Amy pun tidak begitu menanggapi Joel. Lalu datanglah Dana yang mendengar perkataan Joel langsung memukul Joel hingga pingsan. Keesokan harinya, Joel, Amy, dan semua penghuni bunker ditahan oleh si kapten. Dan kapten menyuruh Dana untuk menembak menara radio agar mereka tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ternyata dari awal Kapten Brooks hanya menipu mereka untuk menguasai dan mencuri makanan yang ada di bunker Amy. Kemudian Kapten melepaskan kepiting raksasa yang mengarah ke pesisir pantai dan kekacauan pun terjadi. Melihat kejadian itu, mereka berdua tidak tinggal diam dan melepaskan ikatan mereka. Setelah terbebas, Amy berlari dan langsung menghajar awak kapal sambil menyuruh Joel untuk mengalahkan monster kepiting itu. Lalu Joel mengambil sebuah tongkat besi dan menyerang monster kepiting tersebut. Namun, di saat Joel ingin membunuh monster itu, Joel terkena serangan dari monster tersebut yang membuatnya terpental dan pingsan. Seketika, monster kepiting tersebut mengobrak-abrik tempat koloni Amy. Secara mengejutkan, tiba-tiba datang Boy untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Amy masih bergelut dengan Dana. Kemudian, Dana ingin menembak Boy. Melihat itu, dengan sigap Amy memukul tangan Dana dan berhasil membelokkan tembakannya. Keadaan pun berbalik. Amy membuang senjata dan memukul Dana hingga tak berdaya. Namun, si kapten jahat itu sudah ada di belakang Amy dan memukul Amy hingga pingsan. Lalu, si kapten dan teman-temannya pergi menuju kapal. Melihat itu, Joel menyuruh Boy untuk menyelamatkan Amy yang sedang pingsan. Sementara di sisi lain, Joel masih bergelut dengan kepiting raksasa. Karena terdesak, Joel akhirnya pun tertangkap oleh kepiting tersebut. Lalu, Joel mengacungkan senjata yang diberikan oleh Amy. Sebelum melepaskan tembakan, Joel menatap mata kepiting raksasa itu.
Ternyata kepiting raksasa itu hanya ingin dibebaskan dari rantai yang membelenggunya. Kemudian Joel menembak rantai yang mengikat kepiting raksasa itu hingga putus. Lalu kepiting raksasa itu melepaskan Joel dan pergi untuk membunuh kapten dan awaknya. Setelah kejadian itu, Joel memberikan miniatur buaya dan buku lukisan monster, juga memberikan ciuman manis kepada Amy. Lalu, Joel melakukan perjalanan kembali ke koloninya. Karena pengalaman yang sudah ia alami, Joel pun selamat kembali ke koloninya. Kemudian, melalui sinyal radio, Joel mengajak semua manusia yang lain yang masih bersembunyi di dalam bunker untuk melakukan perjalanan menuju tempat yang aman. Dan film pun berakhir. Oke friend, itulah sepenggal kisah dari cerita film Love and Monster. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang Bang Zaz bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyebutkan nama maupun kata yang tidak enak didengar. Yohohohoho. Terima kasih sudah nonton. Sekian dari Bang Zaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.